Hai guys, selamat datang kembali di channel kami, Grace Sister. Assalamualaikum, hello everyone, welcome back to my channel. Oke guys, kembali lagi nih bersama aku Nelly. Seperti biasa ya guys, aku ini mau lihat sebuah video nih lagi banyak banget diperbincangkan, kayak hot news gitu lah guys. Masih ya dengan IMF ya. Oke, tapi kali ini judulnya lagi lucu-lucunya Eropa dan AS permalukan sendiri di hadapan dunia. IMF dan WTO kena imbasnya. Nah itu dia guys. Sebelumnya aku udah lihat juga ya beberapa video tentang berita tentang IMF ini, dimana mereka minta untuk ini ya ekspor tambang nikel gitu ya. Pokoknya lagi hangat-hangatnya ini dibicarakan guys. Oke. Bagi teman-teman nih yang udah nyempetin waktunya buat mampir channel aku, makasih banyak. Aku doain semoga panjang umur, diberikan rezeki, dan yang pasti itu diberi kesehatan. Oke teman-teman, langsung aja deh kita lihat dulu video kali ini. Kira-kira ini apa lagi ya? Kita play dulu. Kalau saya buka nikel dan saya kirim raw material, kita kirim raw material dari Indonesia ke Eropa, ke negara-negara lain, kita nggak dapat apa-apa. Tapi kalau mau kerja sama Ayo, Betul tuh Bapak Jokowi. I got votes for that bill. I convinced people to vote for it. So let's get those things straight too. Yes, stakeholder daripada IMF itu mempertanyakan. Yes, saya nanti bisa memberikan penjelasan kalau mereka mau. Negara-negara maju itu, saya kan jelaskan. Wow, kata-katanya ya, negara-negara maju itu. These are war crimes. These are crimes against humanity. These are crimes against humanity. Teman-teman mampir ya di video originalnya di channel bagi-bagi. Ramai-ramai jegal NKRI, namun tidak ada yang mempan, dan justru malu sendiri, termasuk IMF dan WTO merasa dibohongi Barat. Sahabat bagi-bagi, lucunya, banyak sekali negara bahkan organisasi dunia menjegal kebijakan Indonesia. Namun, mereka justru malu sendiri karena tidak mempan. That's right. Ketidakmempanan ini membuat mereka malu di depan negara dunia. Seperti Amerika dan Eropa sebagai negara besar yang harusnya mengayomi, Yes. justru malah menjegal Indonesia. Oh. Kalau punya muka, harusnya negara sekaliber Amerika dan Eropa meminta maaf ke Indonesia. Setuju. Pasalnya nanti jika mereka terkena krisis, Indonesia lah negara pertama yang dicari untuk dimintai bantuan. Oh really? Sebagai negara pemegang ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia kini tidak sombong dengan negara berkembang lainnya. Maka dari itu, isu dipilihnya Indonesia dari anggota BRICS sangat gencar terdengar. Ya benar-benar. Lalu yang menjadi pertanyaan, kenapa negara sekaliber Amerika dan Eropa tidak suka dengan kebijakan Indonesia? Benar sih. Apakah Kenapa kebijakan ya? Indonesia membuat mereka miskin? Sahabat bagi-bagi, jawabannya adalah iya. Kebijakan yang dikeluarkan negara kita membuat negara barat miskin, bahkan tidak punya penghasilan. Ya karena barang mentah. Contohnya saja dalam bidang hilirisasi, mereka tidak bisa mendapatkan nilai tambah, mereka hanya akan mendapatkan keuntungan yang sangat tipis. Maka dari itu, daripada mereka takut miskin, mereka perintahkan organisasi dunia, seperti IMF dan WTO, untuk jegal Indonesia. Wah enggak banget ya guys ya. Lalu kenapa IMF mau? Apakah IMF benar-benar menjegal Indonesia, atau hanya akting belaka? Karena kita tahu kedekatan Indonesia dengan IMF sangat erat. Sahabat bagi-bagi, kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo bertubi-tubi mendapatkan upaya perlawanan dari dunia internasional. Sejumlah negara maupun lembaga keuangan internasional terus berupaya menyerang kebijakan Presiden Jokowi dan meminta RI untuk segera menghapus kebijakan yang telah dibuatnya tersebut. Iya kan? Kebijakan Presiden Jokowi yang terus mendapatkan serangan dari dunia internasional ini, yaitu larangan ekspor mineral mentah hingga program hilirisasi di dalam negeri. Dana Moneter Internasional meminta pemerintah Indonesia tidak memperluas kebijakan larangan ekspor mineral mentah khususnya nikel untuk hilirisasi. Permintaan tersebut rupanya bukan tanpa sebab. Ekonom Indef, Abra Talatov menyebut, kritik
IMF tersebut lantaran ada kesan bahwa kebijakan hilirisasi di Indonesia hanya menguntungkan segelintir atau bahkan mungkin satu negara. Jadi ini ya. Nah, ini sih benar-benar panas. Wah, benar-benar ya guys ya beritanya. Emang akhir-akhir ini emang ini sih yang banyak dibincangkan ya, karena emang kebijakan ini luar biasa banget sih efeknya dari negara maju, negara Eropa sana. Banyaklah kayak ini kita kayaknya menjaga Indonesia ini kayaknya kebijakannya kayak gini lah ya, pokoknya banyak banget sih berita-beritanya sekarang nih ya, terutama yang IMF ini sih guys. Tadi kasih pertanyaan adminnya tadi ya, kenapa gitu ya negara di Eropa sana tuh kayak kompak gitu nggak sih mereka dalam mengatasi kebijakan yang diambil Bapak Presiden Jokowi ini. Kayak mereka tuh kayak menyerang bareng-bareng gitu sih guys, menurut aku ya, nggak tahu deh kayak gimana sih konsepnya ini. Salah satunya yakni Tiongkok yang gencar membangun smelter di Indonesia. Sehingga kondisi tersebut membuat rantai pasok kebutuhan mineral untuk industri, khususnya nikel di berbagai negara menjadi terbatas. Pasalnya, semuanya terfokus dan terpusat seolah-olah hanya untuk Tiongkok. Dengan adanya hal itu, Indonesia berpotensi menghadapi keterbatasan pemilihan produk akhir, seperti baterai kendaraan listrik hingga komponen utama untuk PLTS atap. Artinya kesempatan Indonesia untuk mendapatkan suplai yang lebih banyak dengan kualitas dan harga yang variatif juga semakin kecil. Sebagaimana diketahui, IMF dalam laporan terbarunya meminta Indonesia menghapus kebijakan pembatasan ekspor nikel secara bertahap karena dinilai akan merugikan Indonesia. Permintaan tersebut tertuang dalam dokumen IMF, Executive Board Concludes 2023, artikel 4 Consultation with Indonesia. IMF meminta kebijakan hilirisasi, terutama nikel harus berlandaskan analisis terkait biaya dan manfaat lebih lanjut. Kebijakan hilirisasi oleh Indonesia, menurut IMF juga perlu dibentuk dengan mempertimbangkan dampak-dampak adanya potensi kehilangan pendapatan negara Indonesia, juga berdampak terhadap wilayah lain. Oleh sebab itu, IMF mengimbau adanya analisa rutin mengenai biaya dan manfaat hilirisasi. Analisa ini harus diinformasikan secara berkala dengan menekankan pada keberhasilan hilirisasi dan perlu atau tidaknya perluasan hilirisasi ke jenis mineral lain. Wah, dengan demikian, IMF menilai otoritas harus mempertimbangkan kebijakan hilirisasi dalam negeri yang lebih tepat untuk mencapai tujuannya dalam meningkatkan nilai tambah produksi. Aduh, IMF apa-apaan ini? Apakah benar yang dikatakan oleh IMF atau hanya suruhan Amerika dan Eropa? kira-kira gimana ya? Sahabat bagi-bagi, mulanya Uni Eropa lebih dahulu menentang kebijakan Presiden Jokowi ini. Kayaknya tuh Pada 2020 nggak lalu, suka banget Uni gitu ya. Eropa menggugat Indonesia melalui Organisasi Perdagangan Dunia, WTO, karena larangan ekspor mineral mentah, yakni nikel. Dan upaya Uni Eropa ini seolah mendapatkan dukungan dari WTO, karena pada Oktober tahun 2022 lalu Indonesia dinyatakan kalah oleh Badan Penyelesaian Iya, Sengketa, benar. Dispute Settlement Body, DSB, WTO. Namun demikian, pemerintahan Jokowi tak tinggal diam. Indonesia akhirnya resmi mengajukan banding atas kekalahan di WTO tersebut pada Desember tahun 2022 lalu. Namun hingga kini proses banding belum juga dimulai, karena Indonesia masih harus menunggu terbentuknya Majelis Banding WTO, yang hingga kini masih tersandera Amerika Serikat. Wah, Pasalnya, negeri Paman Sam tersebut menginginkan reformasi besar di tubuh Majelis Banding WTO. Indonesia pun diperkirakan masih harus menunggu hingga setidaknya 2024 mendatang. wow, masih Itu pun lama. masih mengantre dengan kasus banding yang telah diajukan sejumlah pihak sebelumnya. Belum juga proses banding dimulai, kini tiba-tiba Indonesia harus mengalami serangan lainnya. Kali ini, serangan datang dari Dana Moneter Internasional, IMF. Aduh, ada-ada saja. Bagaimana menurut kalian? Yuk diskusikan di kolom komentar. Merdekalah kita seutuhnya, merdeka. Merdeka.
Nah teman-teman, itu dia ya beritanya, emang lagi panas banget ya dibicarakan nih, masih tentang IMF ya, dari kemarin-kemarin nggak kelar-kelar karena emang ini politik kayaknya main banget. Aku sih berharap ya semoga ini bisa diatasi lah sama pemerintahan Indonesia dengan baik ya guys. Ini bener-bener kayak emang diserang bareng-bareng gitu sih kitanya ya, kayak apa sih bahasa apanya, diserang bertubi-tubi, dikeroyok nggak sih bahasanya, karena mereka tuh rame ya, negara maju lagi kan. Tapi walaupun begitu, Bapak Presiden Bapak Jokowi ini keren banget loh, nggak gentar gitu, selalu bisa dalam mengatasi permasalahan yang ada di Indonesia. Itu tuh keren banget. Nggak cuma Bapak Presiden aja ya, bapak-bapak menteri-menteri yang lain juga. Pokoknya pemerintahan Indonesia makin kesini tuh makin oke, makin best, makin tegas. Aku suka banget lah pokoknya. Nah teman-teman, mungkin kali ini kita cukupkan sekian dulu. Kita bisa jumpa lagi di next video. But don't forget like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa loncengnya diaktifkan juga. Oke, terima kasih, see you. Oke, pemerintahan sih makin hari makin kece ya guys, makin oke, tegas. Tapi walaupun masih ada kayak pro dan kontra gitulah di rakyatnya, itu sih hal biasa aja sih menurut aku.